Apakah memang Baradae terlibat dalam kasus ini ataukah memang ini adalah suruhan atau bagaimana, Pak? Secara prinsip dia nggak punya motif untuk membunuh, secara prinsip ya. Jadi secara kejiwaan nggak ada motif dia untuk membunuh. Makanya kita bisa simpulkan bahwasanya tentunya ada perintah. Baik. Sudah dikatakan, apakah dikatakan dari mana sumber perintah itu? Sudah dikatakan oleh yang bersangkutan, hanya saja ini kan untuk kepentingan penyidikan dan pro justisia sekali lagi, jadi kita tidak akan buka di sini sementara. Biarkan penyidik bekerja, mengembangkan semuanya sampai mendapat hasil maksimal. Pak Dio, tapi kami ingin kembali menegaskan, apakah memang Baradae ini ikut dalam baku tembak yang selama ini kita lihat berkembang kronologisnya? Apakah memang Baradae terlibat dalam pembunuhan dari Brigadir Yosua? Tampaknya ketika dia sudah jadi tersangka itu sudah menunjukkan keadaan seperti itu, Mbak. Jadi ketika dia sudah dipersangkakan, ya sudahlah, itulah yang terjadi. Oke, Baradae mengungkapkan ada beberapa orang yang terlibat lain karena juga pasalnya menyangkakan itu adalah pelaku penyertaan pembunuhan. Nah, kira-kira Baradae menyebutkan tidak, Pak, ada berapa orang mungkin yang bisa diduga terlibat dalam aksi ini juga? Jawabannya memang ada beberapa orang. Tapi tidak bisa kita jawab sekarang ya, biar nanti dari pihak penyidik yang akan menyampaikannya. Baik, Pak Deolipa, sebelumnya dari Komnas HAM mengatakan bahwa ada beberapa kejanggalan dan tidak kecocokan, tidak klop antara keterangan yang diberikan beberapa saksi dan juga beberapa yang muncul di media seperti itu, termasuk dengan adanya dugaan pelecehan seksual. Apakah hal ini juga turut disampaikan oleh Barada Eliezer? Ya, untuk pelecehan seksual atau yang lainnya dia tidak tahu, tapi untuk yang lain-lainnya dia tahu. Yang lain-lain itu seperti kita apa? Kita nggak tahu ya, Pak? cocok atau nggak cocoknya dari Komnas HAM. Ya, tentunya bagaimana keterlibatannya, kemudian berapa orang yang melakukan, ya dia tahu, disampaikan ke kami. Bagaimana keadaan Baradae saat ini, Pak? Setelah kita bertemu, tentunya yang pertama memang kemarin dia mengalami tekanan kejiwaan. Jadi beban mental berat, tapi kita coba untuk menenangkan dia secara kejiwaan juga, secara psikologis. Dia kemudian merasa nyaman, tenang, dan saat sekarang dia sudah sehat, kondisinya baik dan nyaman, sehingga dia bisa menceritakan semuanya secara gamblang apa adanya. Baik, menceritakan secara gamblang apa adanya, apakah termasuk dengan kronologis pada saat Yosua meninggal, Brigadir Yosua? Yang terdahulu tentunya berbeda dengan yang sekarang ya, ceritanya ya. Makanya kenapa ada pengacara mengundurkan diri ya, salah satunya ya memang berbeda ceritanya. Oke, Pak, apakah Irjen Pol Verdi Sambo terlibat dalam kasus ini, Pak? Sampai sejauh apa keterlibatannya? Bukan dalam kapasitas saya menjawab itu, karena itu wilayah penyidikan, Mbak. Baik. Apa yang akan Anda lakukan, Pak, ke depannya dengan temuan-temuan yang Anda dapatkan saat bertemu dengan Baradae ini? Jadi dengan temuan-temuan yang kita dapat dari cerita dan curhatan yang bersangkutan, kita bisa berkesimpulan bahwasannya sebenarnya Baradae ini adalah salah satu saksi kunci juga yang penting. Jadi saksi kunci yang utama, makanya kepentingannya adalah kita harus menyelamatkan Baradae dalam konteks saksi untuk kepentingan penegakan hukum yang lebih besar, yang lebih kuat lagi, yang sehingga bisa menjelaskan semua permasalahan pidana ini secara menyeluruh. Oleh karenanya kami berkesimpulan, dan atas permintaan Baradae juga, dia ingin menjadi justice kolaborator, sehingga kita punya kepentingan untuk mengajukan permohonan sebagai justice kolaborator, atau kemudian juga minta pelindungan ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk kepentingan itu.